إنما الدنيا حطام إنما الدنيا حطام. الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام، وأشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas kesempatan berkumpul dalam ketaatan dengan penuh kenikmatan. Mudah-mudahan syukur kita berbuah tambahan nikmat yang mengharuskan kita senantiasa dalam keadaan bersyukur, karena kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimanillah wa iyyakum, marilah kita perindah majlis kita dengan banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, khususnya di hari yang mulia ini, khususnya di siang hari Jumat, yang memang sangat dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya, dan bahwasanya salawat kita kepadanya berbuah salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu rahmat dan ampunannya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah balas selawatnya 10 kali. Semoga selawat kita bersambung dan disampaikan kepada keluarga Nabi, para istri, anak, cucu dan keturunan Nabi, para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah, at-ta'atu tama'ninah, ketaatan itu adalah kebahagiaan dan ketenangan.
ketika Nabi alaihi salatu wassalam selesai di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian dimi'rajkan dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratil Muntaha, di atas langit ketujuh. Di pagi harinya Nabi alaihi salatu wassalam termenung di bawah lindungan Ka'bah. Bagaimana cara memberitahukan berita ini kepada orang-orang Quraisy yang mayoritasnya tidak percaya ke Nabi alaihi salatu wassalam pada sesuatu yang mereka saksikan sendiri, pada sesuatu yang mereka telah lakukan uji sendiri terhadap kejujuran Nabi alaihi salatu wassalam, ketinggian akhlak dan budi Nabi alaihi salatu wassalam, kejujuran dan kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala aspek dan sisi serta segi kehidupannya. Apalagi ketika menyampaikan berita yang tidak bisa dikiaskan, berita yang tidak bisa diterima kecuali oleh orang-orang beriman. Dan Allah takdirkan pula yang pertama di pagi itu melihat Nabi alaihi salatu wassalam adalah Fir'aunnya hazil ummah, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Digelar dengan Abu Jahal bukan karena bodohnya, digelar dengan Abu Jahal bukan karena dungunya, dikenal dengan Abu Jahal karena tidak mau beriman, karena orang yang tidak beriman lebih rendah daripada hewan, sehingga digelarlah dengan kejahilan. Melihat Nabi alaihi salatu wassalam termenung di bawah Ka'bah, dengan iseng dia bertanya, "Mal khabar ya Muhammad?" Ada apa berita pagi-pagi ini kamu sudah termenung, hai Muhammad? Nabi alaihi salatu wassalam yang memang tak pernah menyimpan berita apapun yang datang kecuali menyampaikannya dengan jujur dan benar, bahwa beliau malam itu atau malam tadi dimi'rajkan, diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ma'asyiral muslimin, mendengar berita yang disampaikan Abu Jahal adalah orang yang pintar. Yang terbayang padanya adalah bahwa yang dikatakan Muhammad adalah kejadian yang tidak logis, adalah berita yang tidak realistis, yang tidak bisa diterima dengan ukuran ilmiah pada masa itu. Karena dalam ukuran pikirannya dan pengalaman empirisnya, bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memakan waktu 1 bulan, bagaimana Muhammad alaihi salatu wassalam menempuhnya tidak sampai 1 malam. Mendapatkan berita seperti ini, Abu Jahal seperti mendapatkan angin segar untuk memurtadkan orang-orang beriman. Maka dicarilah orang yang paling kuat imannya, yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia kemukakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat apa yang dikatakan oleh sahabatmu. Bukankah kita dari Masjidil Haram, dari Makkah ke Palestina menghabiskan waktu 1 bulan?
Abu Bakar berkata, memangnya ada apa? Itu Muhammad telah mengklaim kebenaran bahwasanya dia tadi malam pergi ke Baitul Maqdis dan kembali juga dalam satu malam. Lihat kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Abu Bakar tidak panjang pikir. Karena memang agama ini bukan untuk berpikir panjang. Agama ini adalah untuk beriman sepanjang masa dan mencatat amal saleh sepanjang hidup. Bukan tidak logis, bukan tidak real. Karena Abu Bakar tahu dan yakin bahwa kalau saya percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dapatkan wahyu dari atas langit ketujuh yang jauhnya tidak bisa diukur. Bagaimana saya tidak percaya dengan perjalanan yang pernah saya lakukan ke Baitul Maqdis walaupun dengan cara yang berbeda. Allahu Akbar. Abu Bakar mengungkapkan sebuah kalimat yang dengannya dia dapat predikat As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? La in qala dzalik falaqad sadaq. Andainya memang dia yang mengatakan, bukan kamu yang mengada-ngada hai Abu Jahal, maka Muhammad pasti benar. Ma'asyur muslimin, jadilah Abu Bakar orang paling bahagia. Abu Bakar orang yang paling tentram. Dan itu terimplikasikan dan teraplikasikan, terrealisasikan dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlak dan adabnya. Sehingga Abu Bakar tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Suatu hari Nabi SAW bertanya di depan sahabatnya, "Man 'ada minkumul yawma janazatan atau maridan?" Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." "Man minkum al-yawma ittaba'a janazah?" Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengikuti jenazah dan mengantarkannya? Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Ditanya Nabi SAW, "Man minkumul yawma tasaddaq?" Siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Ana ya Rasulullah." "Man minkumul yawma at'ama miskinan?" Siapa di antara kalian, wahai para sahabat, yang hari ini memberi makan fakir miskin? Qala ana ya Rasulullah. Setiap ditanya oleh Nabi SAW, Abu Bakar menjawab. Beginilah orang yang membenarkan Nabi, orang yang beriman pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Dia tidak memikirkan panjang-panjang untuk beriman karena datang dari yang selalu benar. Turun bersama orang yang selalu benar, Malaikat Jibril. Dan diturunkan oleh yang maha benar. Dengan bahasa yang lugas, jelas, terang. Sehingga mereka beriman tanpa syarat. Beriman tanpa syarat. Beriman tanpa harus ditantang dengan akal dan logika kita. Hasilnya apa kaum muslimin? Berimplikasi pada ibadahnya. Abu Bakar tidak pernah meringankan ibadah sekecil apapun. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah ingin ditandingi oleh Umar. Ketika Nabi menyuruh para sahabat bersedekah, Umar berkata, hari ini akan saya kalahkan Abu Bakar. Maka dia sumbangkan setengah hartanya. Ma'asyiral muslimin, setengah hartanya. Lalu Nabi bertanya, Ya Umar, madza tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, taraktu lahum nisfa mali ya Rasulullah. Saya tinggalkan setengah hartaku untuk mereka. Subhanallah. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang belum tahu bagaimana Umar tadi bersedekah.
Tiba-tiba dia datang membawa seluruh hartanya. Ya Rasulullah, hadza kullu ma indi. Ini seluruh hartaku adalah infak fi sabilillah. Abu Bakar, Nabi alaihi salatu wassalam dengan mata berbinar, gembira bercampur sedih melihat sahabatnya yang tak pernah berhenti. Madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Dengan iman, dengan yakin, dengan tawakal, Abu Bakar berkata, taraktu lahumullaha wa rasulah. Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya yang mengurus urusanku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan dia semua mengurus orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al-ayati wal hikmah wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah, imannya, akidahnya, semua yang datang dari Allah dia benarkan tanpa syarat. Masuk tak masuk akal itu bukan urusan saya. Sekarang Allah telah memberitakan, Nabi telah mengabarkan, wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum illa wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih wa rasulih liyahkuma bainahum illa ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang beriman itu apabila dikatakan kepada mereka atau dipanggil untuk kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan perkara di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oleh itu Abu Bakar dengan akidah yang kokoh, dengan ibadah yang bagus, yang dicontohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, akidah yang benar terimplikasi dalam ibadah yang benar. Ibadah yang benar menghasilkan muamalah yang benar, dan muamalah yang benar menghasilkan akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Maka berhaklah Abu Bakar mendapatkan rekomendasi Nabi alaihi salatu wassalam. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang paling rahmat, penyayang kepada umatku di antara umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Itu Abu Bakar kaum muslimin. Bagaimana dengan yang selain Abu Bakar? Allah sebutkan secara global, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya sekalipun mereka dalam keadaan sulit. Allahu Akbar.
bahkan kaum muslimin. Jangankan mempertahankan yang bukan hak baginya, tetapi hak saudaranya yang seharusnya halal dia dapatkan, tapi dia tidak rela memakan karena dia sudah berjanji kepada Allah untuk jujur kepada setiap muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, dia pernah membeli seekor kuda atau ingin membeli seekor kuda. Dia utus seorang hamba sahayanya atau pembantunya untuk mencarikannya di pasar hewan. Dia dapatkan seekor kuda. Sepakat harganya 300 dirham. 300 dirham. Ini atas permintaan penjual. Lalu dibawa kuda itu kepada Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Ketika dia melihat barangnya, dia katakan, kudamu ini tidak patut dengan 300 dirham. Harganya harusnya adalah 400 dirham. Tentu saja sang penjual sangat setuju. Sangat setuju. Tetapi setelah dia naiki dan kendarai, ternyata kudanya lebih hebat dari yang saya sangkakan. Dia katakan, kudamu patut dengan 500 dirham. Tentu saja pembeli sangat bersetuju. Sampai akhirnya dia mengusulkan harga 800 dirham. Dari 300 dirham yang ditetapkan penjual, dia bayar 800 dirham. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang sanggup seperti ini kaum muslimin, kecuali murid-murid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mendapatkan hidayah melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Ditanyakan kepadanya, ya Jarir, ini keluar dari kebiasaan. Yang biasanya mengangkat harga itu adalah penjual, bukan pembeli. Yang lazimnya pembeli adalah minta dikurangi. Tetapi anda telah menaikkan harga lebih daripada harga asli. Dari 300 menjadi 800 dirham. Allahu Akbar. Apa jawaban Jarir bin Abdullah? Inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya telah berjanji kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa saya mesti jujur kepada setiap muslim. La ilaha illallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketaatan itu adalah bahagia. Dan taat itu bukan hanya sekedar di saat kita suka. Taat bukan ketika kita suka dan ada kepentingan kita di dalamnya. Taat itu adalah seperti baiatnya para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah bil mansyati wal makrah. Kami berbaiat ke Nabi alaihi salatu wassalam untuk taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Lihatlah orang-orang yang taat senantiasa tenteram, aman, nyaman. Orang-orang yang tidak taat, setiap ada peraturan pasti dia akan tantang, walaupun sebenarnya tidak ada di antaranya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan aturan yang memang jahiliyah, menentang hukum-hukum Allah memang, tapi ada di antara aturan yang tidak ada sesuatu pun yang halal yang diharamkan atau haram yang dihalalkan, tetapi karena tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan, maka jiwa berontak yang lahir bukan taat. Sehingga para ulama kita, kaum muslimin, selalu memasukkan di dalam pembahasan akidah taat kepada para pemimpin. Karena Allah yang sendiri Allah sendiri yang menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah pada Allah
taatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pemimpin kalian. Dan di saat berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya para ulama menjadikan ini akidah, supaya perjalanan seorang muslim muslimah aman dan nyaman, berujung kepada kebahagiaan, sehingga mendapatkan panggilan yang sangat menjanjikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Disebut hamba-hambaku pemuliaan kaum muslimin. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ahli tafsir mengatakan ayat ini turun untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan maknanya berlaku umum bagi siapapun yang mau belajar dan mengikut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita, khususnya di masa pandemik ini, yang karena ketidaktaatan kebanyakan dari kita, yang meremehkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh para ahli dan pemerintah, dengan berbagai alasan kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, kekeliruan data dan manipulasi, bahkan sampai korupsi. Kita katakan, wahai kaum muslimin, bahwasanya korupsi itu salah, manipulasi data itu salah, konspirasi itu salah, dan ingat bahwa tidak ikut aturan itu juga salah. Maka jangan ikuti kesalahan orang bersalah, tapi ikutilah kebenaran orang yang istiqamah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita pemahaman yang benar, memberi kita kekuatan untuk melaksanakannya. Kita bukan pemerintah, sehingga kita bukan mengurus urusan pemerintah. Kita adalah rakyat, urusan kita adalah taat. Dan di saat tuan-tuan nanti menjadi pemerintah, maka lakukanlah, aturlah sesuai dengan yang Allah turunkan dan Nabi SAW ajarkan. Dan ingat bahawa sesungguhnya tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah SWT. Tetapi selama tidak diperintahkan maksiat, sekalipun mereka berbuat salah, sekalipun mereka melanggar, sekalipun mereka manipulasi, sekalipun mereka korupsi, jangan hadapi kesalahan dengan ikut pula berbuat salah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا اللهم خذ بنصره للبر والتقوى. اللهم اختم بالصالحات اعماله. اللهم ارزقه طاعته. اللهم ارزقه الطاعة والسمع يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا اللهم فتغمته برحمتك. اللهم أحته بمغفرتك. اللهم افسح له جنتك. اللهم تجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا ومعاصي من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تول علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.